Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fahriza Mukhlisin. Saya di sini akan membacakan ayat-ayat jurnalistik. 7 perintah bagi jurnalistik. 1. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 2. Tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minna al-amni awil khaufi aza'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka Rasul dan ulil amri. 3. Tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat yang keempat. Jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'i fatabayyanu antusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat yang ke-6. Jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang menyesatkan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat yang ke-6. Jurnalis adil dalam pemberitahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi'ahdillahi aufu zalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Ayat yang ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Ayat larangan bagi jurnalis. 1. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran Surat An-Nur ayat 12. Laula id sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifkam mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ayat kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rajsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Ayat ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Quran Surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa an yakuna khairun minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairun minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu al fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat media jurnalistik. 1. Kolam. Quran Surat Al-Alaq ayat 4. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perkataan kalam. Ayat kedua, midad atau tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat ketiga, kertas.
Quran Surat Al-An'am ayat ke-7. Walau nazzalna 'alaika kitabun fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala alladziina kafaru in haza illa sihrum mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat keempat, suhuf, lembaran kertas. Quran Surat An-Najm ayat 36-37. Am-lam yunabba'a bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladzi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ayat kelima, Raqun, lembaran atau tulisan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adara ma illiyun kitabum markum. Yang artinya, tahukah kamu illiyin itu, yaitu kitab yang tertulis. Ayat ke-6, lauh atau batu tulis. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfud. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.